Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9. Hai, saya Jihan Nabila Ritonga. Hai, perkenalkan nama saya Fidelma Felicia Borusitepu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jidan Al-Khair. Kami akan membahas monitoring program kesehatan. Baiklah, yang pertama yaitu ada A, manfaat monitoring kesehatan. Nah, apa sih manfaat monitoring kesehatan? Nah, manfaatnya yaitu untuk proses penting yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program-program kesehatan, serta untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke teman-teman, ada 6 manfaat monitoring kesehatan. Yang pertama yaitu menilai efektivitas dan dampak program kesehatan. Nah, salah satu keuntungan utama dari monitoring kesehatan yaitu untuk menilai seberapa efektif dan berdampak program kesehatan. Nah, dari sini kita juga dapat mengevaluasi apakah program mencapai tujuan dengan memantau pelaksanaannya secara teratur. Misalnya dalam program vaksinasi. Nah, yang kedua yaitu ada deteksi dini masalah kesehatan dan wabah penyakit. Nah, monitoring kesehatan ini berfungsi untuk mendeteksi masalah kesehatan secara dini, yaitu pemantauan kondisi kesehatan masyarakat secara terus-menerus, memungkinkan identifikasi penyakit atau masalah kesehatan yang berkembang, bahkan sebelum menjadi wabah atau masalah yang besar. Misalnya, dengan memantau data kasus penyakit menular atau data kesehatan ibu dan anak. Nah, yang ketiga yaitu ada optimalisasi penggunaan sumber daya kesehatan. Monitoring ini membantu dalam optimalisasi sumber daya yang terbatas, termasuk anggaran, tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Pengelolaan program kesehatan dapat mengetahui wilayah atau populasi mana yang membutuhkan lebih banyak perhatian dan sumber daya untuk meminimalkan pemborosan. Yang keempat yaitu ada peningkatan akuntabilitas dan transparansi program kesehatan. Akuntabilitas ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai seberapa efektif program dan kebijakan tersebut, dan memungkinkan perbaikan yang lebih berkelanjutan. Dengan monitoring ini, ketidaksesuaian atau penyimpangan dapat dengan cepat diidentifikasi dan diperbaiki. Yang kelima yaitu ada memberikan data untuk perencanaan kesehatan yang lebih baik di masa depan. Salah satu keuntungan besar dari monitoring kesehatan ini memberikan data yang valid dan terkini yang dapat digunakan untuk perencanaan program kesehatan di masa depan. Data yang telah dikumpulkan akan memberikan dasar untuk respon cepat dan tepat ketika kondisi kesehatan atau ancaman baru muncul. Oleh karena itu, monitoring kesehatan ini merupakan dasar untuk kebijakan kesehatan yang berkelanjutan dan berbasis bukti. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan kualitas data dan sistem kesehatan. Kualitas data kesehatan akan semakin baik melalui pemantauan yang rutin dan sistematis. Selain itu, data monitoring dapat memberikan wawasan tentang ketimpangan dalam pelayanan kesehatan, seperti perbedaan dalam kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan, atau perbedaan dalam akses layanan kesehatan untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. Nah, selanjutnya yaitu ada B, syarat-syarat monitoring kesehatan. Nah, syarat-syarat monitoring kesehatan ini untuk dapat memberikan hasil yang optimal dan akurat. Nah, syarat ini harus dipenuhi saat dilakukan. Nah, oke teman-teman, ada 7 syarat monitoring kesehatan. Yang pertama yaitu ada perencanaan yang matang dan sistematis. Perencanaan yang matang dan sistematis adalah syarat utama untuk keberhasilan monitoring kesehatan. Perencanaan juga harus mempertimbangkan sumber daya yang akan digunakan, seperti tenaga kerja yang diperlukan, anggaran, dan teknologi untuk pengumpulan dan analisis data. Yang kedua yaitu ada pengumpulan data yang valid dan akurat. Penting untuk memeriksa konsistensi dan ketepatan data secara berkala untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pengumpulan informasi. Nah, yang ketiga yaitu ada pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal monitoring kesehatan, penggunaan teknologi informasi yang tepat sangat penting. Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi akan mempercepat pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data kesehatan.
Selanjutnya yaitu yang keempat, ada sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten. Sangat penting untuk memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya, menggunakan perangkat lunak, analisis data, dan pengelolaan data. Tanpa tenaga kerja yang berkualitas, kualitas monitoring kesehatan akan sangat terpengaruh. Yang kelima yaitu ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur ini terdiri dari jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, yang keenam yaitu penggunaan indikator yang relevan dan terukur. Penggunaan indikator yang tepat akan membantu penilaian program dan memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan di masa depan. Nah, yang terakhir yaitu ada proses analisis dan tindak lanjutnya cepat. Sangat penting untuk melakukan analisis data dengan cepat dan tepat setelah dikumpulkan agar kita dapat mendapatkan informasi yang relevan dalam waktu yang singkat. Analisis data harus dilakukan dengan metode yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pemangku kepentingan agar mereka dapat membuat keputusan yang cepat. Nah, selanjutnya saya akan membahas objek monitoring program kesehatan. Objek monitoring program kesehatan adalah segala sesuatu yang menjadi fokus pengamatan atau pemantauan dalam suatu program tersebut. Berikut beberapa poin mengenai objek monitoring. Yang pertama ada pelaksanaan program, memastikan kegiatan yang direncanakan terlaksana sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan. Yang kedua ada capaian kinerja, menilai hasil yang dicapai seperti meningkatkan jumlah peserta program atau penurunan angka kejadian penyakit tertentu. Dan yang ketiga ada penggunaan anggaran, memastikan dana yang dialokasikan digunakan sesuai peruntukan dan efisiensi. Yang keempat ada kepatuhan terhadap standar, mengawasi apakah pelaksanaan program sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku. Yang kelima ada efektivitas dan efisiensi, yaitu menilai sejauh mana program mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Dan yang terakhir ada partisipasi dan kepuasan masyarakat, adalah mengukur tingkat keterlibatan dan kepuasan masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan. Kemudian kita akan membahas metode monitoring program kesehatan. Metode monitoring dalam program kesehatan merujuk pada berbagai teknik dan pendekatan yang digunakan untuk mengawasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi terkait pelaksanaan dan hasil program kesehatan. Berikut beberapa metode monitoring yang umum digunakan dalam program kesehatan. Yang pertama ada pemantauan rutin, mengumpulkan data secara berkala dan teratur untuk melacak kemajuan program. Yang kedua ada survei, mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan informasi dari populasi target. Yang ketiga evaluasi partisipan, melibatkan masyarakat atau kelompok sasaran dalam proses evaluasi. Dan yang keempat studi kasus, menganalisis mendalam terhadap kasus atau situasi tertentu yang relevan dengan program. Yang kelima survei lapangan, kunjungan langsung ke lokasi pelaksanaan program untuk mengamati dan menilai pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, analisis data, penggunaan data yang sudah ada seperti data catatan medis, laporan statis, atau penelitian sebelumnya. Yang kesembilan, audit program, pemeriksa dan menilai independen terhadap pelaksanaan program, termasuk aspek keuangan, administrasi, dan teknis. Dan yang terakhir, laporan berkala, penyusunan laporan secara berkala tentang kemajuan dan hasil program yang telah dilaksanakan. Monitoring program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dipantau untuk mengetahui perkembangannya, mengidentifikasi permasalahan, dan mencari solusinya. Kegiatan pemantauan meliputi 1. Melacak perkembangan program JKN untuk memastikan selaras dengan rencana. 2. Memantau proses JKN untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengguna BPJS Kesehatan dan mengidentifikasi permasalahan dan penyimpangan yang timbul selama program JKN. Berbagai entitas terlibat dalam pemantauan dan evaluasi program JKN. Tantangan dalam pelaksanaan program JKN yaitu
proses pemantauan menemukan kendala-kendala, seperti kurangnya pemahaman dan kerjasama masyarakat, serta data keanggotaan dan perubahan data kependudukan. Dan solusinya ialah pemantauan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan, meningkatkan akurasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kami mengambil satu contoh monitoring dalam pengelolaan JKN, yang mana BPJS Kesehatan sebagai pengelola memonitoring fasilitas kesehatan yang mana pada salah satu fasilitas kesehatan ada yang melakukan diskriminasi kepada peserta JKN. Oleh sebab itu, begitu pentingnya monitoring dalam program kesehatan. Karena dalam program kesehatan yang kita utamakan adalah kesehatan masyarakat, bukan keuntungan profit yang tinggi.